Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema malicious compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, aku mengembalikan malicious compliance. Ini terjadi bertahun-tahun yang lalu ketika aku dulu bekerja di kantor sebagai meja depan pada suatu musim panas selama kuliah. Sebuah video yang aku lihat hari ini hanya mengingatkan aku pada kejadian itu. Suatu hari, wanita ini datang untuk membayar denda. Dia sangat kasar dan marah tentang dendanya. Aku tidak tahu detailnya, karena yang aku lakukan hanyalah bekerja di meja depan. Dia memutuskan untuk mencoba sedikit malicious compliance. Dendanya sekitar $250, dan dia bilang dia akan membayar dengan 25 sen. Aku tahu aku harus mematuhinya, karena kami seharusnya menerima alat pembayaran yang sah. Aku mengambil tas darinya, tetapi menyadari bahwa dia telah membuka gulungan setiap 25 sen. Dia mengatakan karena kita ingin membuang waktunya dengan denda bodoh, dia akan juga membuang waktu kita. Aku mencoba menjelaskan atau memohonnya untuk tidak melakukan ini kepada aku, karena aku tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak peduli, dan mengatakan kita semua jahat. Dia senyum sinis dan berkata, satu band satu suara. Aku kemudian menyadari tidak ada alasan dengannya. Aku sangat marah, tetapi aku mulai menghitung satu persatu. Kami terganggu oleh beberapa panggilan telepon dan pelanggan, jadi aku harus memulai ulang beberapa kali. Dia menyadari berapa lama ini akan berlangsung. Dia mencoba menumpuk 25 sennya untuk membantu aku menghitung lebih cepat. Tetapi aku mengatakan kepadanya itu adalah pekerjaanku. Aku tidak bisa hanya mengambil ucapannya kalau itu tumpukan uang benar, jadi aku harus mengeceknya satu persatu seperti yang dia minta. Dua lainnya datang, membayar dan pergi saat dia masih berdiri di sana. Dia mulai marah, mengatakan aku sengaja membuang-buang waktunya. Aku mengatakan kepadanya kami tidak memiliki penghitungan koin, jadi ini akan memakan waktu lama. Dia mengancam akan memanggil polisi, aku mengatakan kepadanya untuk melanjutkan. Aku harus memulai kembali ketika polisi tiba di sini, sehingga aku dapat memastikan untuk mendapatkan penghitungan yang akurat. Setelah orang lain datang dan pergi, dia akhirnya membentak, dia mengeluarkan kartu kreditnya dan membayar. Ketika dia pergi, dia menyambar salah satu tas konter, tetapi pegangannya jatuh, sehingga semua koin tumpah ke lantai. Dia meraup apa yang dia bisa, tetapi meninggalkan sepotong yang bagus. Aku mengatakan kepadanya, dia membuang sampah sembarangan, dan dia mengusirku. Aku mengambil sapu dan menyapu koin-koin itu. Ada sekitar 192 koin 25 sen di lantai. Ketika aku pulang dari pekerjaan, menemukan beberapa lagi di tempat parkir. Itu bukan uang yang banyak, tetapi untuk seorang mahasiswa yang miskin, itu luar biasa. Cerita kedua. Mantan suami menghantui mantan istri. Pembuat tagihan besar, mantan suami jelas tidak memikirkan semuanya. Aku bekerja di antrian penagihan di pusat panggilan untuk salah satu dari 3 perusahaan telekomunikasi besar, dan klien menelpon tentang masalah penagihan. Wanita ini menelpon, bingung mengapa dia dikenakan biaya sebulan $49 untuk titik akses nirkabel. Dia bahkan lebih bingung, mengapa dia memiliki biaya itu ketika dia tidak memiliki layanan TV dari kami. Dan aku beritahu dia, itu terjadi kurang lebih sebulan yang lalu. Dia membantahnya, karena optik TV tidak tersedia di wilayahnya. Sekarang aku bingung, dia tinggal di kota kecil, dan tidak ada optik TV di sana. Aku melakukan sedikit penggalian, dan menemukan seseorang masih menggunakan akunnya, dan mendapat kontrak 3 tahun untuk mendapatkan TV gratis untuk optik TV dan internet. Dia mulai menangis di telepon, dan memberitahu aku dia sekarang mantan suaminya berselingkuh dengan seorang wanita yang lebih muda, menceraikannya, memerah hartanya sebanyak yang dia bisa, dan tampaknya masih terus memerah hartanya. Mantan suami benar-benar menghantuinya, pindah ke Alberta, mengganti email, nomor telepon, memblokirnya di semua media sosial, dan lain-lain. Dalam pikiranku seperti, sungguh brengsek, dan aku mengatakan kepadanya, maafkan aku, jika kamu membatalkan layanan, akan ada biaya pembatalan dan sebagainya. Aku dapat memberitahu dia, aku dapat menghapus akses mantan suaminya ke akunnya, dan dia juga dapat menambahkan kata sandi, menurunkan versi internet dan TV ke hal-hal penting, dan aku dapat mencoba untuk mengalihkan hadiah TV dari alamat mantan suami ke alamatnya, tetapi tidak ada garansi karena sudah diproses. Aku bisa mendengar cahaya padam di kepalanya. Tunggu, apa? Kamu tahu di mana dia tinggal sekarang? Ya, dia punya layanan TV dan internet, jadi ada alamat layanannya. Dia menjadi sangat pendiam. Kata pengacaranya dan dirinya sendiri telah mencoba untuk melacaknya, tetapi keluarga dan teman-temannya membisu tentang hal itu. Dia bertanya apakah aku diizinkan untuk memberikan info itu kepadanya. Aku tersenyum dan menjawab,
Ini kan akunmu. Kamu memiliki akses tak terbatas untuk alamat layanan, nomor telepon, email yang sekarang mantan suami berikan kepada kami untuk terhubung. Dia bertanya, aku dapat memberikan alamat barunya, nomor ponsel barunya, dan 2 nomor yang tersisa di akun, mungkin wanita baru, dan info kontak melalui telepon sekarang. Aku bertanya apakah dia punya pena dan kertas. Dia sangat gembira, dan setelah memberikan semua detail dari akunnya mengenai alamat layanan kedua, turunkan versi semuanya, dan mantan suaminya adalah penggemar hoki, dan ada permainan yang sedang dimainkan sekarang. Jadi aku berharap aku bisa menjadi lalat di dinding ketika permainan terputus, dan dia menelpon menanyakan WTF, dan menemukan mantan suaminya telah diblokir. Dan ada PIN di akun, lalu dia ditemukan oleh mantan istri dan pengacaranya. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.